Kesuksesan hubungan di zaman sekarang tidaklah diukur dengan skala media mana yang digunakan, berapa banyak teman, berapa banyak like dan followers yang bisa dikumpulkan seseorang. Kesuksesan dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan seseorang itu diukur dengan seberapa banyak nilai, manfaat, dan kepercayaan yang bisa kamu berikan dan bisa memiliki nilai yang lebih dalam lagi. Semakin penting seseorang dalam hidupmu, semakin dalam kepercayaan yang kamu berikan. Itu berarti, jika kamu ingin memiliki hubungan komunikasi yang sehat dengan orang lain, berarti kamu harus lebih mengenal, lebih menghargai, lebih banyak mendengarkan tentang apa yang disukai dan tidak disukainya untuk membangun rasa kepercayaan darinya. Nah, pada kali ini, kita akan membahas sebuah buku yang telah menginspirasi jutaan orang dalam membangun hubungan dan mempengaruhi orang lain secara positif. Buku ini berjudul How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Buku ini menjadi panduan praktis bagi mereka yang ingin mengembangkan keterampilan sosial, membangun hubungan yang kuat, dan mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai buku karya Dale Carnegie, agar kita lebih bersemangat untuk membahas buku karya penulis terkenal lainnya, jangan lupa subscribe dan like postingan kami. Dalam buku ini, Carnegie menyajikan konsep-konsep yang sederhana, namun sangat efektif untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Carnegie juga menerangkan tentang betapa pentingnya memahami perspektif orang lain, lebih banyak mendengarkan orang, berempati, dan memberikan apresiasi yang tulus. Untuk membangun hubungan yang baik, kita harus menjaga kejujuran, kesopanan, dan kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Carnegie juga menjelaskan ada 3 teknik dasar dalam menjalin komunikasi secara profesional, yaitu: pertama, prinsip 1, jangan pernah memberi kritik, menyalahkan, atau komplain terhadap pemikiran atau tindakan orang lain. Kita semua tahu betapa tidak menyenangkannya menerima kritik. Carnegie mengingatkan kita bahwa orang cenderung defensif ketika dihadapkan pada penilaian. Sebagai gantinya, berikanlah apresiasi yang tulus. Ucapan yang menyenangkan dan pengakuan bisa mengubah suasana hati seseorang. Menurut penulis, pada dasarnya orang-orang tidak menyukai kritik, komplain, atau disalahkan akan tindakan atau pemikiran yang mereka miliki atau utarakan. Permasalahan dengan memberikan kritik ke orang lain adalah hal tersebut membuat mereka bersikap defensif. Orang-orang akan cenderung tersinggung saat diberitahu bahwa mereka salah. Sifat naluri alami mereka adalah membenarkan perilaku mereka. Tidak ada satu orang pun yang ingin dianggap salah, karena setiap orang selalu melakukan tindakan yang menurut mereka benar sesuai dengan perspektif mereka. Menurut penulis pula, hal yang lebih buruk dapat terjadi terhadap orang-orang yang sering memberikan kritik ke mereka, walaupun kritik tersebut bermaksud baik, yaitu kecenderungan menyimpan dendam terhadap orang yang memberikan kritik tersebut. Prinsip 2. Berikan penghargaan atau apresiasi yang jujur dan tulus. Jika kita tidak dapat memberikan kritik karena dapat mengarah ke arah yang negatif, maka salah satu solusi yang dapat kita gunakan dalam rangka memberikan pengaruh perubahan ke orang lain adalah dengan memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap pemikiran atau tindakan mereka. Semua orang senang merasa dihargai dan dianggap penting. Beberapa kata penghargaan atau apresiasi akan jauh lebih efektif dibandingkan
dengan kritik atau komplain. Prinsip 3. Berhubungan dalam konteks dan perspektif sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Pada umumnya, kita akan tertarik dengan apa yang menjadi keinginan, want kita. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memberikan pengaruh ke orang lain adalah dengan membicarakan hal atau topik tentang apa yang menjadi keinginan mereka dan menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan keinginan tersebut. Di saat ingin memberikan pengaruh, kita memerlukan kesamaan, common ground, atas apa yang menjadi tujuan atau maksud pengaruh yang ingin kita berikan, dengan keinginan mendasar dari orang tersebut, di mana sudut pandang pembicaraan harus berlandaskan dari keinginan mereka. Orang-orang akan cenderung lebih senang membicarakan tentang dirinya dan topik yang sesuai dengan dirinya. Jadilah pendengar yang baik, berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga dapat membantu kita untuk memberikan kesan atas ketertarikan yang tulus terhadap orang tersebut. Lalu setelah itu, orang tersebut menerima kita dan mulai tertarik, akan mudah bagi kita untuk mempengaruhinya sesuai keinginan kita. Keempat, bicarakan hal-hal yang mereka inginkan. Apa yang menjadi impian dan harapan mereka? Jika Anda bisa berhubungan dengan keinginan mereka, maka Anda sudah setengah jalan untuk membangun hubungan yang kuat. Selain itu, Carnegie juga menjelaskan bagaimana cara membuat orang lain suka kepada kita. Ternyata, ada beberapa hal yang membuat kita sadar akan hal-hal sederhana juga bisa membuat orang suka kepada kita. Di antaranya adalah satu, menjadi pendengar yang baik dan menunjukkan ketertarikan yang tulus adalah kunci utama. Dua hal sederhana lainnya, seperti tersenyum, dapat membuat orang suka dengan kita. Tersenyum dilakukan secara tulus, tidak hanya tertampil dari senyuman melalui bibir kita, namun juga tutur kata harus menunjukkan tutur kata tersenyum, smiling voice. 3. Mengingat nama orang tersebut. Nama merupakan aspek penting seorang individu. Setiap orang akan merasa senang jika kita dapat mengingat nama mereka dan memanggil mereka dengan nama mereka. 4. Jadilah teman bicara dengan mendengar secara aktif. Buat orang tersebut banyak berbicara tentang dirinya. Kita dapat menjadi pendengar aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang dirinya. Orang-orang selalu senang membicarakan topik yang sesuai tentang dirinya karena merasa dianggap penting dan lebih dihargai. Saat berbicara, kita dapat mengambil topik pembicaraan sesuai dengan apa yang menjadi ketertarikan orang tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi ketertarikan orang tersebut sebelum kita mulai berbincang. Kita dapat memulai dari hal-hal kecil yang mungkin kita tahu mengenai ketertarikan orang tersebut. 6. Buat orang tersebut merasa penting dan lakukan secara tulus. Semua orang senang dianggap penting. Kita dapat melakukan beberapa teknik seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya untuk memberikan pesan bahwa orang tersebut dianggap penting, seperti tersenyum, mengingat nama orang tersebut, mendengarkan secara aktif, serta berbicara dari sudut pandang yang menjadi ketertarikan mereka. Dengan cara ini, orang akan merasa dihargai, diterima, dan lebih terbuka kepada Anda. Tentu saja, buku ini juga mengajarkan pada kita bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Carnegie
mendorong kita untuk menghindari perdebatan yang tidak produktif, tidak penting yang dapat memicu konflik, dan menghargai pendapat orang lain. Tentu saja, jika kita melakukannya, orang lain pasti menyukai kita, dan lebih terbuka jika kita menghargai dan menghindari beberapa hal yang menjadi batas toleransinya. Di akhir buku, Carnegie menekankan betapa pentingnya memberikan pujian yang tulus dan dukungan kepada orang lain, bahkan ketika orang lain melakukan kesalahan. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, seringkali tidak semua berjalan sesuai apa yang Anda inginkan. Terkadang anggota kita melakukan sebuah kesalahan. Anda tidak perlu terburu-buru menyalahkannya. Tapi cobalah dekati dengan cara ini. Kita bukan hanya menjadi pemimpin yang baik bagi mereka, tetapi juga teman yang pengertian dan memahami keadaan serta keberadaan mereka. Mendengarkan segala keluh kesahnya, sekaligus bisa memberikan masukan dan saran dengan cara yang baik. How to Win Friends and Influence People adalah lebih dari sekadar buku. Ini adalah panduan hidup. Jika Anda ingin membangun hubungan yang lebih baik dan memberi dampak positif kepada orang di sekitar Anda, buku ini layak untuk dibaca. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan review buku menarik lainnya. Bagikan juga pemikiran Anda tentang buku ini di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.